Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir disebutkan di situ, inna waladaz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati aba fa khaffafallahu an hadhihi al-ummah ja'alaha ila khamsati aba. Anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. Kemudian Allah meringankan untuk ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan menjadi 5 generasi keturunan. Allah SAW bersabda, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanul ghamisa min ra'sih, rawahul Hakim. Barang siapa berzina atau dia meminum minuman keras, Allah cabut daripadanya iman sebagaimana melepaskan seseorang akan bajunya dari kepalanya. Nah, jadi perbuatan zina menghilangkan iman sama sekali. Minum minuman keras menghilangkan iman. Allah cabut iman seperti kita memacul baju gamisna ke atas. Rasulullah bersabda lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ila akhir, rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak berzina orang yang berzina itu ketika dia berzina dia sedang beriman. Tidak mencuri orang yang mencuri itu ketika dia mencuri dia sedang beriman. Dan tidak minum minuman keras orang yang minum minuman keras ketika dia minum minuman keras itu dia sedang beriman. Jadi artinya orang yang melakukan 3 perkara itu, waktu dia melakukan itu imannya kadada sama sekali. Imannya kadada sama. Waktu dia melakukan itu, zina, minum minuman keras, pencurian, ini merupakan 3 macam pekat penyakit masyarakat. Baik masyarakat bawah, masyarakat kelas atas, masyarakat kaya, masyarakat miskin, masyarakat swasta, masyarakat pejabat, kada lepas daripada salah satu antara 3 itu penyakit masyarakat. Minum minuman keras, orang miskin kada kawan karena larang iya. Nah, ngapakah diminumnya seperti itu kah? Orang kaya mungkin minuman yang larang-larang, sama pada memabukkan. Nah, kenapa 3 macam ini maksiat sampai menghilangkan iman waktu kita melakukannya? Waktu seseorang melakukan itu hilang imannya. Pertama adalah zina. Perbuatan zina ini begitu keras ancaman Allah, sampai-sampai ada sebagian ulama menyebutkan dalam kitab Al-Kabair ini peringkat 2 sesudah syirik dengan Allah. Zina ini menghancurkan tatanan masyarakat, dan zina ini kalau dia jadi anak akan menumbuhkan generasi yang haram. Bila generasi haram ini berkembang biak, otomatis dipenuhi manusia-manusia yang haram. Nah, itu sebabnya zina ini. Rasulullah menyatakan dalam hadis, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak masuk surga daging yang tumbuh daripada yang haram. Pannaru aulabih, neraka lebih patut dengannya. Itu daging yang diberi makan dengan makanan yang haram, apalagi sebagian awaknya daripada yang haram. Kalau di kampung kita ada 10 generasi haram macam ini, hancur kampung kita.
Kenapa sebabnya? Karena generasi yang badannya ini haram, perbuatannya tentu akan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Itu pertama itu. Makanya orang berzina itu hilang iman waktu dia berzina itu. Dan lagi Rasulullah SAW bersabda, man zana zuniya bih. Barang siapa berzina maka akan dizinai orang juga dia. Maksudnya siapa berzina akan dizinahi orang juga bininya atau anaknya atau keturunannya. Ini Rasulullah mengatakan demikian dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Imam Suyuti. Man zana zuniya bihi. Bila kita berzina, bini kita kena jaga. Ada bini anak, ada anak cucu, karena cucu pembantu. Nah ini Rasulullah sudah mengatakan man zana zuniya bihi. Makanya keras larangan Allah terhadap zina ini. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir disebutkan di situ, inna waladaz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati aba fa khaffafallahu an hadhihi al-ummah ja'alaha ila khamsati aba. Anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. Kemudian Allah meringankan untuk ini umat Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan menjadi 5 generasi keturunan. Nah itu anak zina. Waladuz zina syarrus thalasah, kata Rasulullah. Anak zina ini yang paling jahat di antara 3. Abahnya, laki-lakinya, bebiniannya, anaknya kena. Abahnya jahat karena berzina, mamanya jahat karena berzina. Anaknya yang paling jahat. Anaknya. Nah jadi zina ini kalau andai kata dibiarkan, timbullah generasi-generasi yang haram, timbullah generasi-generasi yang akan berbuat kekacauan-kekacauan di masyarakat nantinya. Makanya talitiha manusia nang beda macam-macam, berarti turunannya kayak apa? Barangkali asal usulnya kada jelas. Jadi hati-hati memilih minantu, calon minantu. Bujur-bujur lihat anaknya, bakal laki anak nih. Anak siapa, cucu siapa, buyut siapa, cicit siapa, menyatahu. Minimal ingat kai. Oh ini anak si Fulan, Fulan orang soleh, anak si Fulan lagi. Nah, ayo, jangan sembarangan mengambil minantu. Jangan karena sugihnya, jangan karena jabatannya, jangan karena ketampanannya, ambil minantu. Anak siapa kada jadi masalah. Nah ini kena merusak anak kita nang ada pulang. Maka penyakit nang kayak ini lakas menjalarnya daripada kita kebaikan menjalar kepada orang lain.